Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh Tuhan, kami haus dan lapar akan Engkau. Oh, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Mari lebih dalam kita sembah Tuhan. Kami rindukan Engkau. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong kami, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Lebih dalam kita sembah Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Dengan hatimu angkat pujian ini bersama-sama. Oh, kami bersyukur Tuhan kepadamu, sumber pengharapan
harapanku, Kau penolong kami, pengharapan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lagi, penolongku, oh penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau pengharapan kami, penolong kami dalam kesesakan kami. Oh, kami rindu akan Engkau, kami haus dan lapar akan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, kiara la patakara la bara la basyir, mengalir kuasa-Mu Tuhan di tengah kami. Oh, kiara la patakara la basyir. Segala pujian kemuliaan kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala sanjungan, kemuliaan dan hormat kami. Oh, kiara takara la baseni adalah hiara. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Agung dan mulia, besarlah Kau ya Tuhan. Atas sembah Dia. Oh, hai sembahlah Dia, hai jiwa kami. Oh, kiata karala barala 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 basyiti karala barala. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan.
adalah milik kepunyaan-Mu. Hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai kehendak-Mu, seturut rencana-Mu ya Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan yang segar, dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami sehingga kami paham akan seluruh firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mau melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita ini diperlengkapi untuk perbuatan-perbuatan yang baik. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara dan saya mampu berbuat baik karena saudara telah menerima kebaikan Tuhan. Kita semuanya bisa berbuat baik. Satu, karena kita sudah lahir kembali, bukan dari daging, tetapi dari roh yang daripada Tuhan. Dan kita telah diberi teladan oleh Tuhan Yesus.
Dan yang terakhir, karena kita telah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Kita dulu adalah budak dosa. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata kita dilahirkan kembali. Kita menjadi manusia yang baru. Manusia-manusia Allah, manusia-manusia ilahi. Dia punya karakter seperti Tuhan Yesus. Itu sebabnya kenapa kita terus diperbarui, kita terus diproses, sehingga kita semakin hari semakin memancarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tadi berkata, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Alkitab di sini menekankan bahwa engkau mampu melakukannya. Artinya gini, ada hal yang memang engkau tidak bisa melakukan. Misalnya kamu ketemu dengan orang yang kelaparan. Sudah jelas di depan mata, dia lapar dan kamu bisa memberikannya. Maka adalah jahat kalau kamu menahannya. Kita ingat kisah tentang Lazarus dan orang yang kaya. Kalau kita baca di dalam Lukas 16, di dalam ayat 20 dikatakan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Lazarus ini seorang miskin penuh dengan borok, dia duduk di dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh daripada meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Di ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. Dia bersukacita dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh daripada meja orang itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kita sudah tahu tentang firman Tuhan ini. Saudara, masalahnya itu bukan tentang orang kaya tidak memberi makan. Saudara, sebenarnya yang menjadi masalah adalah Lazarus itu kelaparan dan duduk di depan rumah orang kaya. Dikatakan orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu. Orang kalau sudah berpakaian jubah ungu, dia adalah orang kaya. Jubah ungu zaman dulu itu hanya dipakai orang-orang kaya, raja-raja dan para bangsawan, karena mahal harganya. Lalu dikatakan orang kaya ini setiap hari berpesta. Berarti dia punya makanan yang berlimpah untuk diberikan. Alkitab berkata, siapa banyak diberi, dia banyak dituntut. Sedikit diberi, sedikit dituntut. Kalau nggak diberi apa-apa, ya kamu nggak dituntut apa-apa. Nah, kita ini sudah menerima anugerah, menerima kebaikan Tuhan, menerima anugerahnya, sehingga kita juga diberikan tuntutan untuk bisa memberi kasih, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau memang tidak ada yang kita bisa berikan kepada orang, kita bisa menolong orang dengan menggerakkan orang lain untuk memberi makan. Misalnya kejadian Lazarus ini, dia nggak punya makan. Sementara saya juga nggak punya makanan. Saya bisa menggerakkan teman saya untuk menolong dia dengan saya mengatakan, saya ingin memberi makan tapi saya nggak bisa memberi makan. Mungkin saya bisa menggerakkan orang lain. Kayak sekarang di Indonesia ada orang-orang yang korban dibully, ada orang-orang yang korban dianiaya, kemudian mereka harus masuk rumah sakit. Orang yang tahu kemudian, tapi orang yang mengetahui bagaimana orang ini butuh biaya rumah sakit, tapi dia juga tidak punya biaya sebesar yang dibutuhkan. Misalnya dia butuhnya 20 juta, dia nggak punya untuk 20 juta atau 50 juta. Sehingga dia kemudian memviralkan supaya menggerakkan banyak orang untuk bisa menolong orang tersebut. Nah, ini adalah ikut berempati dan ikut memberikan jalan keluar bagi orang itu. Tetapi masalahnya, orang kaya ini punya kekayaan, dia kaya dan setiap hari pesta. Tapi dia membiarkan orang yang di depan rumahnya kelaparan. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena ini jahat di mata Tuhan. Karena dia punya sesuatu untuk dibagikan, tapi dia menahannya. Mungkin orang kaya ini lebih suka
menghambur-hamburkan makanan, sisa dibuang, sementara ada orang yang kelaparan. Kalau hari itu tidak ada orang kelaparan di depan rumahnya yang butuh makan, dan dia berpesta, ya nggak masalah. Tetapi masalahnya ada orang yang kelaparan. Dia tahu orang itu butuh, dia tahu dia bisa memberi, tapi dia tidak melakukannya. Nah, bukan hanya soal makanan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Alkitab tadi berkata begini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu. Yang Tuhan tuntut adalah kalau kamu mampu melakukannya, lakukan. Kecuali kamu tidak mampu untuk menolong. Kalau kita tahu, kalau seorang anak, saudara tahu kerja keras ayahmu dan ibumu, engkau mampu berterima kasih, maka berterima kasihlah. Karena mereka berhak untuk menerima ucapan terima kasih daripadamu. Kalau engkau melihat ayah ibumu susah payah bekerja, menyediakan makan buat kamu, kalau orang tuamu, ibumu bersusah payah menyediakan makan buat kamu, membersihkan rumah sementara ayahmu bekerja untuk membiayai kamu, kalau kamu bisa menolong mereka, lakukanlah. Jangan menahan kebaikan, padahal kamu mampu melakukannya. Tuhan tidak menuntut untuk hal-hal yang kamu tidak bisa lakukan. Tuhan hanya menuntut hal-hal yang bisa kamu lakukan. Kalau istrimu sudah berbuat baik, engkau mampu untuk memuji dan berterima kasih, lakukanlah. Kalau kamu punya kemampuan untuk membalas budi, balas budilah. Baik kepada istrimu, kepada suamimu, kepada mertua, kepada orang tua, atau kepada teman dan orang lain. Atau kepada hamba Tuhan yang membuat kamu sudah bertumbuh imanmu. Kalau kamu mampu untuk berterima kasih, mampu untuk membalas budi, mampu untuk mendukung mereka, lakukanlah. Kalau sebagai orang tua, saudara tahu anak-anakmu telah melakukan hal yang benar, engkau mampu untuk memuji anakmu. Engkau punya kemampuan untuk membangkitkan semangatnya. Lakukanlah. Kalau ada orang yang lagi berduka cita dan kamu mampu untuk memberi penghiburan kepada dia, kalau kamu mampu untuk menolong dia, lakukanlah. Karena Alkitab berkata, jangan menahan kebaikan. Padahal engkau mampu melakukannya. Suatu saat ada seorang ibu ketemu dengan tetangganya. Tiba-tiba di rohnya itu ngerasa dia tiba-tiba tergerak memberkati orang itu. Karena di dompetnya ada 300.000, dia ingin memberi kepada orang itu. Tapi dia menahannya. Dia tidak jadi memberi. Lalu dia pulang. Ternyata besok paginya dia mendengar ibu yang dia temui di jalan, yang tadinya dia mau memberi uang 300.000 yang ada di dompetnya, bunuh diri. Dan ternyata setelah dia tanya kenapa ibu itu bunuh diri, ternyata dia dalam keadaan terlilit hutang dan dikejar-kejar seorang rentenir. Dan karena dia ketakutan dan dia malu kepada tetangga-tetangganya dalam keadaan depresi, waktu itu dia keluar. Dia itu sebenarnya ingin mencari pinjaman, tapi dia malu. Dan ibu yang bunuh diri tadi, saya sebut ibu A. Waktu ketemu dengan ibu B ini, sebenarnya dia ingin pinjam tapi malu. Dan ibu B itu sudah digerakkan Tuhan untuk memberikan uangnya kepada ibu A. Dan waktu dia lihat di dompetnya ada 300.000, dia ingin tiba-tiba dia ingin memberkati orang itu, tapi dia menahannya. Dia mampu untuk memberi, dia mampu berbuat baik, tapi dia menahannya. Dan pagi-pagi dia mendengar ibu itu sudah meninggal karena bunuh diri. Betapa dia sangat menyesal dan minta ampun kepada Tuhan karena menahan hal yang seharusnya dia bisa lakukan. Itu sebabnya saya setiap kali tergerak untuk memberkati seseorang. Kalau saya mampu memberkati, saya akan lakukan. Walaupun kadang itu sedikit. Misalnya ada orang yang bantu mengangkat koper saya. Kalau di dompet saya ada uang kecil, uang cash, karena kadang-kadang nggak ada uang cash, ya saya akan memberkati orang itu. Kalau saya di hotel, ada yang membersihkan kamar saya memberikan tips kepada mereka. Walaupun itu bukan sebuah keharusan, tetapi kalau saya mampu untuk memberikannya, maka saya harus melakukan. Kecuali saya memang tidak bisa memberi. Misalnya saya memang
Misalnya saya memang lagi tidak bawa uang atau memang saya tidak punya uang. Jangan berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jangan menunda kalau engkau bisa memberi. Jangan menunggu sampai besok. Kalau hari ini kamu bisa menolong. Seperti ibu tadi. Seharusnya kalau malam itu dia ketemu ibu A dan dia memberi berkat. Mungkin pagi itu dia tidak perlu bunuh diri. Justru ibu tadi akan melihat Yesus lewat ibu B tadi. Tapi karena dia menahan, dia telah kehilangan satu jiwa yang akhirnya terhilang selama-lamanya. Dulu ada sebuah kejadian, seorang anak bercerita, ibunya itu kepengen punya gigi palsu. Karena giginya ompong, susah makan, ada beberapa giginya yang tanggal. Ibu ini minta tolong untuk dibayarin untuk membuat gigi palsu. Karena anak ini mampu, bukan tidak mampu ya. Kalau tidak mampu, ya itu lain persoalan. Anak ini cerita, dia punya uang. Cuma dia itu ngerasa, kok enak kok mintanya sama aku, kok nggak minta kepada saudaraku yang lain. Padahal dia punya. Sampai akhirnya ibunya untuk ketiga kalinya minta tolong untuk dibuatkan gigi palsu. Tapi anak ini masih tetap menolak. Dan kemudian dia bilang, ya kapan-kapan aja lah tak buatin. Padahal dia ada uangnya. Sampai akhirnya ternyata ibunya meninggal mendadak. Karena kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu dipanggil Tuhan. Tahu dia nangis terus. Dan yang selalu dia sesali adalah, kenapa aku harus menunda untuk membuatkan gigi palsu untuk orang tuaku? Padahal uangnya itu ada. Karena dia seorang yang bisa dikatakan sukses di dalam pekerjaannya. Seringkali pada waktu kita menunda untuk melakukan sesuatu, kita akan menyesalinya. Saya pernah ada seseorang yang papanya berada di rumah sakit, dalam keadaan sakit keras. Anaknya itu minta tolong saya untuk ke sana datang mendoakan. Tapi waktu itu ada kesibukan, saya katakan besok aja. Lalu waktu itu kemudian ternyata kesibukan selesai dan saya itu bisa datang ke sana. Sampai Tuhan itu sudah kasih saya ayat firman Tuhan untuk saya sampaikan kepada Bapak yang saat ini sedang di rumah sakit. Tapi saya menundanya. Saya berkata kepada anaknya, besok aja ya saya datang. Waktu besok saya mau datang, Bapak itu sudah meninggal. Anak itu nangis di hadapan saya karena kenapa saya terlambat. Coba kalau kemarin Kak Dibura datang dan mendoakan Papa. Paling tidak papanya sudah didoakan walaupun harus meninggal. Itu sebabnya saudara, jangan pernah menunda berbuat baik kalau itu bisa kamu lakukan. Ada banyak cerita suami-suami yang tidak pernah memperhatikan istrinya. Waktu istrinya hanya ingin mendapatkan perhatian, suaminya bisa memberi perhatian, tapi memang sudah terbiasa untuk cuek. Kok enak kalau saya perhatikan, nanti istriku manja. Sehingga pada waktu istrinya sudah pergi, dipanggil oleh Tuhan, dia menyesal. Saudara, kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Itu sebabnya, kalau kita menjadi pelaku firman, jangan menunda berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya soal memberi uang, memberi pertolongan, tetapi memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan motivasi, mendengarkan, menghargai apa yang telah mereka lakukan, menghormati orang-orang yang harus dihormati. Itu adalah kebaikan. Kasih itu berbuat baik dan tidak ada kasih tanpa pemberian. Pemberian seperti tadi bisa berupa saudara memberikan penghargaan kepada orang yang seharusnya memang kau berikan penghargaan. Orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang sudah berbuat baik, orang-orang yang sudah menolong engkau, atau orang-orang yang sudah menolong orang lain. Orang-orang ini patut untuk mendapatkan pujian dan penghargaan. Engkau menghormati orang-orang yang harus kamu hormati. Menghormati orang-orang yang memang berhak untuk dihormati. Para pemimpin, orang tua, pemimpin rohani, bosmu. Memang mereka berhak untuk mendapatkan penghormatan. Berikanlah itu tanpa mempertanyakan. Kebaikan adalah memberi kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan. Dan kepada mereka yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan. Seperti apa kepada orang yang berhak mendapatkan? Yaitu tadi. Suami berhak untuk mendapatkan respek dan hormat dari istrinya. Maka berikanlah. Seorang istri berhak untuk dikasihi dan diayomi dan diberi rasa aman. Maka sebagai suami yang baik, berikanlah itu.
Berikan apa yang dibutuhkan oleh istrimu. Anak-anak membutuhkan rasa aman. Anak-anak membutuhkan teladan. Anak-anak membutuhkan pujian dari orang tuanya. Berikanlah itu. Orang tua membutuhkan rasa hormat dari anak-anaknya. Orang tua membutuhkan dukungan dari anak-anaknya. Berikanlah itu. Hormati orang-orang yang berhak engkau hormati. Ada banyak orang yang tidak layak, saudara, untuk menerima perbuatan baik, saudara. Tapi lakukanlah perbuatan baik. Tetapi tetap lakukan perbuatan baik. Tetap berkati mereka. Bukan karena siapa mereka, tetapi karena siapa saudara. Yaitu saudara adalah anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memperlengkapi kami untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Tolong kami supaya kami melimpah dengan kasih ilahi. Biarlah kasih-Mu mengalir lewat hidup kami kepada banyak orang, sehingga banyak orang percaya dan menerima kasih-Mu. Sehingga lewat kehidupan kami, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dikenal, nama-Mu dimasyhurkan. Kami bersyukur kepadamu dan hamba-Mu saat ini berdoa untuk semua jemaat yang mengikuti mesbah doa pagi. Engkau memberkati mereka, biarlah ada kemanisan, ada kasih yang mengalir dari anak-anak-Mu di keluarga mereka, di pernikahan mereka, di tempat mereka bekerja, di sekolah mereka, dimanapun mereka berada. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga mereka terus naik dan tidak pernah turun, dan mereka terus menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukur kepada Tuhan. Oh, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Terima kasih Tuhan, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Oh, jiwaku Tuhan, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang